Pemirsa, DPRD DKI Jakarta resmi umumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna Selasa siang. Sementara dalam rapat pimpinan gabungan, DPRD memutuskan usulan 3 nama calon pengganti Anies yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Ratusan warga di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur mengantre untuk mendapatkan BLT. Sementara di Nias, Sumatera Utara, warga antre sejak pagi untuk mendapatkan BLT BBM sebesar Rp500.000. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di News Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Warga Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BBM di kantor Kelurahan Ciracas. Warga diminta membawa kartu tanda penduduk sebagai syarat pencairan dana. Masing-masing warga mendapat Rp500.000, yakni bantuan langsung tunai BBM yang disalurkan oleh Kementerian Sosial berupa uang tunai sebesar Rp300.000 dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000. Sementara di Nias, Sumatera Utara, ratusan warga dari 8.000 data keluarga penerima bantuan langsung tunai BBM juga memadati kantor pos kota Gunung Sitoli. Warga penerima bantuan ini berusaha lebih cepat tiba di kantor pos agar dapat antrian lebih cepat. Berdasarkan data berjumlah 8.000 keluarga penerima manfaat terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Pulau Nias. Untuk KPM, satu Pulau Nias yang dinaungi kantor pos Gunung Sitoli itu ada 8 ribuan